Halo teman-temanku, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang desentralisasi dan otonomi daerah dalam pengelolaan sampah pasar tradisional. Studi kasus Pasar Lasem Kabupaten Rembang. Oke guys, selamat menyaksikan. Sebelum kita masuk ke studi kasus, mari kita pahami dulu apa itu desentralisasi dan otonomi daerah. Desentralisasi adalah proses pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dengan adanya desentralisasi, daerah memiliki hak untuk mengelola urusan yang menyangkut kepentingan masyarakat setempat, sesuai potensi dan kebutuhannya. Sementara itu, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya. Artinya, pemerintah daerah punya tanggung jawab penuh atas banyak hal, mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, hingga pengelolaan lingkungan termasuk persoalan sampah yang seringkali dianggap sepele, padahal dampaknya sangat besar. Lalu, apa sebenarnya tujuan dari adanya desentralisasi dan otonomi daerah? Yuk kita simak. Jadi, tujuan dari adanya desentralisasi dan otonomi daerah yaitu yang pertama, agar pelayanan publik menjadi lebih efektif dan efisien. Karena daerah lebih tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakatnya dibanding pemerintah pusat. Yang kedua, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dengan kebijakan yang dekat dengan rakyat, warga didorong untuk ikut terlibat dalam pembangunan daerahnya. Yang ketiga, untuk mendorong inovasi dan kreativitas lokal. Setiap daerah punya cara sendiri dalam memecahkan masalahnya, termasuk dalam mengatur sistem kebersihan dan lingkungan seperti yang terjadi di Pasar Lasem Kabupaten Rembang. Keempat, sebagai upaya untuk menciptakan keadilan pembangunan antar wilayah dengan harapan tidak ada lagi daerah yang tertinggal karena terlalu tergantung pada pemerintah pusat. Contoh implementasi daerah, studi kasus Pasar Lasem. Sekarang, mari kita lihat bagaimana konsep ini diterapkan di lapangan. Kita ambil contoh dari sebuah pasar tradisional di Kabupaten Rembang, yaitu Pasar Lasem. Pasar Lasem adalah pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Setiap hari, ratusan pedagang dan pembeli melakukan transaksi. Namun, di balik keramaian itu, ada satu persoalan yang cukup pelik, pengelolaan sampah pasar. Dengan otonomi daerah, pemerintah Kabupaten Rembang melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelola Pasar memiliki wewenang untuk menyusun sistem pengelolaan sampah pasar. Beberapa langkah yang telah dilakukan antara lain: penerapan sistem gotong royong mingguan bersama pedagang, pengangkutan rutin oleh petugas kebersihan pasar, pengadaan tempat sampah terpisah, namun kenyataannya masih ditemukan banyak tumpukan sampah yang tidak terangkut. Saluran drainase sering tersumbat, terutama saat musim hujan, menyebabkan genangan air dan bau tidak sedap. Apa saja tantangan dalam pengelolaan sampah ini? Pertama, kurangnya kesadaran pedagang dan pengunjung untuk membuang sampah pada tempatnya. Banyak dari mereka masih membuang sampah sembarangan atau langsung ke selokan. Kedua, minimnya anggaran untuk menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang memadai, seperti tempat pembuangan, armada angkut, dan petugas lapangan. Ketiga, koordinasi antar instansi yang belum optimal. Terkadang, kebijakan dari Dinas Lingkungan Hidup tidak sejalan dengan pelaksanaan di tingkat pengelola pasar. Keempat, belum maksimalnya pemanfaatan teknologi seperti sistem informasi pelaporan sampah atau insentif digital bagi pedagang yang menjaga kebersihan. Semua ini menunjukkan bahwa otonomi daerah bukanlah jaminan keberhasilan otomatis. Diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, masyarakat, dan stakeholder lainnya. Lalu, bagaimana kita mengevaluasi upaya ini? Pertama, pemerintah daerah perlu meningkatkan edukasi kepada masyarakat, khususnya pedagang, melalui kampanye rutin tentang pentingnya pengelolaan sampah. Yang kedua, ada sistem insentif atau sanksi. Pedagang yang menjaga kebersihan diberi penghargaan, sementara yang membuang sampah diberi sanksi yang sangat tegas.
Nah, ada juga yang ketiga yaitu perlu dilakukan inovasi kebijakan berbasis teknologi seperti pelaporan digital, sistem reward, atau kerjasama dengan startup lingkungan. Keempat, pentingnya untuk melibatkan organisasi masyarakat sipil dan mahasiswa dalam kegiatan penyadaran dan advokasi lingkungan. Dan yang tak kalah penting juga, evaluasi berkala terhadap kinerja pengelolaan sampah harus dilakukan oleh pihak independen agar kebijakan tidak berjalan stagnan. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan menjadi refleksi kita bersama bahwa perubahan dimulai dari hal-hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya. Terima kasih telah menyimak. Salam peduli lingkungan dari rakyat untuk daerah.